Dok, mau tanya deh, mendeteksi sinus kita itu asalnya dari gigi itu gimana sih dok awalnya dok? Kalau untuk tahap dini itu agak susah pasien tuh tahu, apalagi kalau infeksi gigi itu kan rata-rata kalau dalam keadaan yang udah lama dia itu tanpa gejala, apalagi kista atau sinus itu tanpa gejala. Tahu-tahu udah besar, udah busuk, itu permasalahannya. Sehingga untuk gigi-gigi ini memang harus untuk mengetahui deteksi dini harus rajin kontrol ke dokter gigi, karena ronsen pun kita kan kalau tahu setelah di ronsen pastinya. Nah kalau Asanti datang dalam keadaan seperti itu aja, kita kalau nggak ronsen kita nggak tahu diagnosa pasti. Betul. Gitu. Jadi setelah di ronsen baru udah pasti nih sinusitis gitu. Tapi bisa nggak sinus yang asalnya dari infeksi gigi itu nanti akan sembuh sendiri gitu? Tanpa misalnya kayak kemarin ada tindakan dari dokter gitu? Nggak mungkin. Kenapa? Karena keluar dari mana ya? Dari mana, dan sumber infeksinya juga harus ditangani kan. Yang pertama penyebabnya kan sinusitis ini penyebabnya dari gigi. Iya. Nah gigi yang infeksi, ya gigi infeksi itu harus ditangani juga gitu. Jadi selain kalau Asanti datang ke kita dalam keadaan sinusitis yang ringan, itu kan nggak bisa sedot. Hanya kita perbaiki gigi yang infeksi tadi, kita rawat ulang sehingga sumber infeksinya berhenti gitu. Karena kan setiap tindakan apapun yang kita harus obati adalah penyebabnya apa nih, penyebabnya itu yang harus ditangani. Kalau menghilangkan sedot itu kan cuma menghilangkan gejala, karena gejalanya sudah ada cairan di dalam, sudah ada gejala sesak napas, nggak bisa ngomong, ada kecium bau, itu kan gejala. Penyebabnya apa? Gigi infeksi. Nah, gigi infeksi ini yang harus kita benar-benar tangani dengan maksimal. Supaya apa? Supaya tidak kambuh lagi dan supaya dia sembuh dan tidak kambuh lagi gitu. Oke, mungkin dikasih lihat dok before afternya. Nah, ini kan dulu nih kita lihat Asanti datang dalam keadaan akut, ini sinusnya abu. Ini kan kalau kita lihat kalau normal dia kosong nih, kalau gini hitam. Kalau kita bandingin dengan sebelah kanan ini gambarnya hitam. Nah, tapi kalau di sinusitis dia warnanya itu abu-abu tuh, beda kan? Iya. Kok ini hitam kosong bening hitam, kalau sini kan warnanya abu-abu. Artinya sudah ada cairan pus atau nanah di dalamnya gitu. Ini kan kontrol setelah setahun lebih ya, setahun lebih kita kontrol. Nah itu udah bersih. Ini kontrol hari ini tuh udah bersih kan? Kalau kita lihat di sini tuh hitam bening bersih hitam. Kalau tadi kan abu-abu, semua sama bersih, hitamnya bersih. Tadi kan abu-abu sekali kan? Iya. Ini kontrol. Jadi memang setelah perawatan sinusitis ini akibat gigi ini kita harus melakukan ronsen ulang setahun kemudian untuk mengecek apakah terjadi kekambuhan gitu. Karena kalau terjadi kekambuhan penyebab gigi yang sama, kemungkinan besar gigi itu harus dicampur. Dok, yang mau aku tanya tuh sinus hanya di bagian yang kemarin aku itu aja atau dia bisa ada di bagian-bagian gigi yang lain? Oh, jadi sinus ini hanya di bagian gigi yang berdekatan dengan rongga sinus. Gigi berapa itu? Gigi molar belakang. Jadi dari P1, P2, M1, M2, M3. Karena itu memang posisinya pas di atas sinus. Dia tidak bisa tuh terjadi gigi depan yang tidak dekat dengan sinus atau gigi bawah. Nggak bisa karena kan memang tidak ada rongga sinusnya gitu. Tapi dok, setelah udah dilakukan tindakan kemarin, kira-kira bisa berulang nggak bahwa nanti sinusnya ada lagi? Bisa kalau terjadi infeksi ulang daripada si gigi. Ternyata kita lakukan perawatan saraf ulang dan itu ternyata kurang maksimal. Dia bisa kambuh lagi, tapi selama perawatan saraf itu dilakukan dengan bagus, maksimal, dari mana kita tahu? Kita lihat pada waktu pengerjaan, pada waktu ronsen foto, kita lihat bahwa pengisian sarafnya itu pas di ujung akar dan tidak ada bagian yang terbuka, itu dijamin insya Allah tidak akan kambuh lagi. Gitu. Apa yang harus dijaga dok sama kita yang udah pernah mengalami ini, terus kedepannya kita harus ngejaganya gimana supaya dia nggak kambuh lagi selain perawatan tadi? Nah, kita harus rajin membersihkan gigi, merawat gigi. Jadi gigi yang tadi sudah kita rawat saraf jangan terjadi karies berulang gitu, sehingga ada sumber infeksi dari gusinya kah, dari giginya kah gitu. Jadi misalnya ada patahan gigi yang lain di regi yang sama, itu juga bisa menyebabkan infeksi ulang kan. Dan atau dari gusinya itu juga bisa masuk infeksi, bisa menyebabkan si infeksi lagi pada si gigi itu yang akan menyebabkan sinusitis lagi. Jadi yang harus dijaga adalah tetap memelihara kesehatan gigi, kebersihan gigi, dan jangan lupa kontrol setiap minimal 6 bulan sekali. Nah sekarang kita kontrol ya, kita lihat apa ada perkembangan yang lebih jelek atau enggak gitu ya. Yang bekas yang kemarin dokter. Iya. Yang bekas yang kemarin kita
Laut sarap sama belekan yang sudah kita operasi. Ini kita lihat kan gigi yang kemarin itu kita ngelihat ada kebocoran nggak di kerannya gitu ya. Aku lihat sekarang nih bagus. Gusinya juga tidak ada yang meradang. Artinya klinisnya tetap bagus. Nah, ada yang perlu Asanti tahu bahwa penyebab dari sinusitis itu selain gigi infeksi bisa juga karena pencabutan gigi, bisa juga karena traumatik oklusi, itu juga bisa menyebabkan sinusitis. Tapi di regio yang memang dekat dengan rongga sinus ya, belekannya juga udah hilang ya, sama sekali tidak ada bekas jahitan, jadi udah nyatu kayak gusi biasa. Udah rapet gitu udah ya, Dok, rapet. ya? Berapa lama biasa dia rapet, Dok? Ini kan udah setahun nih. Udah setahun. Sebenarnya 6 bulan mungkin udah ya? Itu kalau penutupan jaringan gusi itu seminggu dia udah nutup, tapi dia tuh kekuatannya itu berapa, setelah 10 hari itu dia harusnya udah kuat gitu ya. Oke. Selesai.